Integrasi rakyat dan wilayah Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI pada tanggal 1 Mei 1963 menjadi salah satu peristiwa bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia. Peristiwa yang terjadi berkat upaya diplomasi dipadukan dengan aksi militer terbatas ini berhasil merebut Papua dari kekuasaan Belanda tanpa jalan perang. Sejarah integrasi rakyat dan wilayah Papua ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI tidak bisa dipisahkan dari dinamika politik nasional maupun internasional yang terjadi sepanjang dekade 1950-an hingga akhir 1960-an. Proses panjang untuk merebut Irian Barat dari kekuasaan Belanda pada saat itu dilakukan pemerintah Republik Indonesia dengan mengerahkan segenap potensi negara yang ada, terutama kemampuan para pejabat pemerintah dalam berdiplomasi, dipadukan dengan pengerahan kekuatan militer Indonesia. Salah satu peristiwa penting yang mendasari proses integrasi wilayah Papua Barat ke dalam wilayah NKRI adalah Konferensi Meja Bundar atau KMB yang digelar di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Saat itu, selain menetapkan soal penyerahan kedaulatan dari pemerintah kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS, KMB juga mengatur soal penyerahan Irian Barat. Dalam butir ke-6, pasal 2 Perjanjian KMB 1949 dinyatakan bahwa kedudukan Irian Barat akan dirundingkan antara Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia Serikat setahun setelah perundingan. Pada bulan Maret 1950, tindak lanjut perundingan terkait status wilayah Irian Barat yang dilaksanakan di Jakarta gagal membuahkan kesepakatan terkait status Irian Barat. Untuk melanjutkan perundingan ini, pada bulan Desember di tahun yang sama, pemerintah Kerajaan Belanda dan Indonesia menyelenggarakan konferensi khusus di Den Haag, Belanda. Namun, lagi-lagi, dalam pertemuan ini, baik Indonesia maupun Belanda tidak mendapatkan suatu titik temu kesepakatan. Ketika Indonesia merdeka dan kita menghendaki dari pemerintah Belanda itu adalah wilayah yang merupakan jajahan dari pemerintah Belanda. Dalam hukum internasional itu ada konsep yang disebut sebagai iuri possidentis. Intinya adalah kalau ada negara yang menjajah lalu dia hengkang dari tanah jajahan tersebut, maka teritori ya yang dimiliki oleh masyarakat yang dijajah itu adalah teritori dari negara yang menjajah. Ketika berkaitan dengan Papua, kita tahu Belanda menjajah dari Sabang sampai Merauke. Sehingga dalam konteks Indonesia, maka yang disebut sebagai negara yang menjadi wilayah dari Indonesia itu adalah dari Sabang sampai Merauke, sampai Papua. Menyikapi deadlocknya perundingan terkait status Papua Barat sejak akhir tahun 1950-an, Presiden Soekarno aktif mengkampanyekan perebutan wilayah ini dari Belanda. Untuk membalas keengganan pemerintah Belanda menyerahkan Papua Barat pada Indonesia dan memutus ketergantungan ekonomi Indonesia pada bangsa Belanda, pada tahun 1958, pemerintahan Republik Indonesia merilis kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Sebagai hasil daripada KMB, Irian Barat dalam salah satu klausul dinyatakan akan diselesaikan 1 tahun kemudian. Karena pihak Belanda ketika itu tidak memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah yang mereka akui sebagai bagian daripada Republik Indonesia. Nah, ini yang kemudian menyebabkan setiap permasalahan yang terkait dengan Belanda itu selalu dilihat sebagai bagian dari penundaan ya Belanda dalam menyerahkan masalah Irian Barat. Termasuk di dalamnya adalah masalah keberadaan perusahaan-perusahaan Belanda ini. Nah, kalau mereka menolak terus untuk berunding, suara-suara yang muncul di masyarakat, ya kita bisa juga melakukan tindakan tegas terhadap Belanda. Salah satunya adalah dengan mengambil alih atau melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang ketika itu masih beroperasi di Indonesia. Kalau setelah 1 tahun, perkiraan orang Indonesia akan terjadi suatu proses penyerahan
resmi. Tapi 12 tahun tidak selesai-selesai masalahnya. Inilah yang menyebabkan Bung Karno berpikir kalau tidak mungkin kalau hanya diselesaikan dengan cara damai, harus dengan cara militer, begitu. Apapun juga resikonya. Saat perundingan demi perundingan berakhir buntu, Belanda semakin memantapkan status quo mereka di Papua dan mempersiapkan pembentukan Papua atau Irian sebagai sebuah negara. Pada tanggal 1 Desember 1961, atas inisiasi Belanda, kemerdekaan negara Papua dideklarasikan di Hollandia atau Jayapura oleh Komite Nasional Papua atau KNP dengan nama negara West Papua atau Papua Barat. Di mata pemerintah Indonesia, langkah Belanda mensponsori pendirian negara Papua Barat ini tak lebih dari upaya mendirikan negara boneka. Belanda itu sebenarnya sudah mempunyai rancangan. Yang pertama, Papua itu dirancang untuk menjadi negerinya orang-orang Indo-Belanda. Mereka akan dikumpulkan dan mereka akan dibawa ke Papua dan di sana mereka akan mendirikan negara. Nah, tetapi gagal karena celakanya tidak ada orang Indo yang mau ke sana. Tidak ada orang Indo-Belanda yang mau ke sana. Nah, lalu kemudian dia bergeser. Nah, itu tadi negara Papua yang akan dibangun oleh orang Papua sendiri. Maka langkah pertama yang dia lakukan adalah membangun atau membentuk apa yang dikatakan tadi Dewan Papua. Jadi, kejahatan kolonialistis Belanda terhadap Papua dan terhadap kita itu yang menyebabkan ini dampaknya sampai sekarang kita hadapi. Itu masih sumir ya. Apakah benar Belanda itu mendirikan negara Papua? Tidak ada hal-hal yang jelas seperti itu. Mereka masih terkait kepada inisial sebagai kolonial. Apa yang disampaikan berita-berita. Ini kan keterlibatan Amerika sudah serius ya. Jadi Amerika pun juga tahu bahwasanya kolonialisme itu akan berlanjut. Yang tadinya sebelumnya meliputi seluruh wilayah Indonesia setelah Indonesia kemudian merdeka atau penyerahan kedaulatan itu, yang sekarang ini adalah Irian Barat masih diberlakukan mengenai kolonialisme itu. Ini persoalan kolonialisme. Apakah betul mengenai Irian itu akan dimerdekakan? Itu masih sulit dipertanyakan. Pemerintahan Republik Indonesia yang pasca dekret Presiden 5 Juli 1959 berada dalam kontrol Presiden Soekarno bereaksi keras terhadap pendirian negara Papua Barat. Pada tanggal 19 Desember 1961, dalam sebuah rapat umum di alun-alun kota Yogyakarta, Presiden Soekarno mencetuskan Tri Komando Rakyat atau Trikora untuk merebut Irian Barat. Saya memberi komando ini, gagalkan negara Papua itu. Adapun isi Trikora yang diserukan Bung Karno adalah 1. Gagalkan pendirian negara boneka Papua. 2. Kibarkan bendera Sang Saka merah putih di Papua. 3. Siapkan diri untuk mobilisasi umum untuk merebut Irian Barat. 3 komando rakyat, tri komando rakyat. Ya, kibarkan sang merah putih di Irian Barat. Itu yang pertama. Merah putih dikibarkan di seluruh tanah Papua. Tetapi untuk penjiwaan pengibaran itu mestinya kan dia harus dikibarkan di hati orang-orang Papua supaya dia berkibar di dalam. Karena itu sejalan dengan bait lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ini yang harus diingat. Orang lupa salah satu bunyi Trikora adalah menggagalkan negara Papua. Membuat negara boneka Papua. Kenapa? Nah, ini yang orang lupakan. Karena apa? Belanda telah membentuk Dewan Papua. Dan Dewan Papua itu sebenarnya bukan bentukan orang Papua. Itu Belanda yang melakukan pembentukan itu yang memang seakan-akan itu sudah Papua yang mau merdeka.
Itu sebabnya maka orang Papua sekarang menjadikan tahun pembentukan Dewan Papua itu sebagai seakan-akan awal daripada proses kemerdekaan mereka. Padahal itu bentukan Belanda. Tak lama setelah mencetuskan Trikora pada tanggal 2 Januari 1962, Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala dan menunjuk Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima. Tugas kesatuan ini adalah untuk merencanakan, mempersiapkan, dan menggelar operasi militer untuk menggabungkan Irian Barat dengan Indonesia. Dengan memanfaatkan konstelasi politik internasional yang kala itu diliputi Perang Dingin, pemerintahan Presiden Soekarno mendapatkan bantuan pembelian peralatan tempur dan persenjataan modern dari pemerintahan Uni Soviet. Dengan dukungan persenjataan dan peralatan tempur mutakhir yang dibeli lewat skema pinjaman lunak ini, kekuatan militer Indonesia saat itu menjadi yang terkuat di Asia Tenggara. Situasi politik global ketika itu ya, bahwa Amerika Serikat dan negara-negara sekutu yang disebut dengan Blok Barat itu sedang terlibat di dalam Cold War atau Perang Dingin dengan negara-negara Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Jadi Amerika dengan dukungannya terhadap Indonesia dalam masalah Irian Barat itu mengharapkan Indonesia tentu saja tidak jatuh ke dalam pengaruh dari negara-negara Blok Timur. Karena sebelum itu di tahun 60-an awal ketika Indonesia berkonflik dengan Belanda dalam masalah Papua atau Irian Barat ketika itu Indonesia sempat berpaling kepada Soviet, ya. Karena ketika itu Amerika berpihak kepada Belanda, sehingga akhirnya Indonesia meminta bantuan kepada Uni Soviet yang diwujudkan dengan pemberian berbagai macam fasilitas senjata, ya. Dan itu yang kemudian menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara dengan kekuatan militer yang paling kuat di Asia. Nah, ini mengkhawatirkan karena kemudian ada kecenderungan Indonesia untuk kemudian dekat dengan negara-negara Blok Timur, terutama Uni Soviet. Nah, ini yang tidak ingin terulang lagi terjadi di Indonesia. Salah satu kekuatan tempur dalam aksi Trikora adalah kapal penjelajah KRI Irian 201. Kapal yang dilengkapi berbagai fasilitas tempur seperti rudal, torpedo, hingga bom jarak jauh ini didapatkan Indonesia dari Rusia pada tanggal 5 Oktober 1961. Kala itu, untuk mendukung aksi Trikora, TNI Angkatan Laut memiliki 12 kapal fregat, 12 kapal selam, 22 kapal cepat bertorpedo dan berpeluru kendali, serta 4 kapal penyapu ranjau. Meski tidak pecah perang, aksi Trikora sempat menjadi ajang terciptanya serangan-serangan militer terbatas oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI terhadap kekuatan militer Belanda di Irian Barat pada sepanjang akhir tahun 1961. Beberapa insiden pertempuran seperti ditembak dan ditenggelamkannya KRI Macan Tutul oleh kapal patroli Belanda di Laut Arum Maluku memang terjadi. Namun insiden yang menewaskan Komodor Yos Sudarso ini tidak berkembang menjadi pertempuran yang lebih besar. Soekarno sudah mendapat peralatan perang, kalau itu mau dilaksanakan maka habislah itu si Belanda. Operasi Mandala itu adalah sebetulnya gerakan-gerakan persiapan saja. Ini wilayah di luar daripada daerah yang dikuasai Belanda. Mereka banyak tersebar itu dari Sulawesi dan sebagainya itu. Pokoknya siap-siap. Aksi infiltrasi dan serangan-serangan terbatas yang dilancarkan tentara Indonesia terhadap kesatuan militer Belanda di Papua ikut memperkuat posisi tawar Indonesia dalam penyelesaian masalah Papua lewat jalur diplomasi. Saat itu, Amerika Serikat yang khawatir dengan kekuatan militer dan kedekatan Indonesia dengan Uni Soviet akhirnya membujuk Indonesia agar menyelesaikan konflik Papua di meja perundingan. Dan atas inisiasi Amerika Serikat pula, pada tanggal 15 Agustus 1962, Indonesia dan Belanda bersedia bertemu di New York dan memulai proses perundingan. Saat itu, diplomat Amerika, Ellsworth Bunker, bertindak sebagai penengah. Indonesia itu berhasil membuat suasana menjadi genting di bidang politik. Kekhawatiran pihak Amerika ikut campurnya Rusia dan akan memberikan
gambaran baru perkembangan dari perang Vietnam ke arah Pasifik. Atas tekanan Amerika Serikat, Belanda akhirnya menyerahkan Papua atau Irian Barat kepada Indonesia dengan menandatangani perjanjian New York. Berdasarkan pasal 14 perjanjian ini, Belanda akan menyerahkan kekuasaan pemerintahan atas Papua melalui perantara Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB kepada Indonesia. Dalam perjanjian New York, juga disepakati rencana digelarnya pemungutan suara pilihan bebas atau free choice bagi rakyat Papua pada tahun 1969. Beberapa bulan setelah penandatanganan perjanjian New York, tepat pada tanggal 1 Mei 1963, Otoritas Eksekutif Sementara PBB atau UNTEA resmi menyerahkan wilayah Papua atau Irian Barat yang sebelumnya dikuasai Belanda kepada pemerintah Indonesia. Di hari yang sama, bendera merah putih dikibarkan di bumi cendrawasih ini. Papua berhasil kembali, tetapi kan tidak langsung. Ada UNTEA. Karena apa? Ya, bagaimanapun juga, kalau langsung ngambil gitu, Belanda seakan-akan tidak ada harga diri kan. Nah, maka PBB membuat satu langkah, tidak diterima dari Belanda, jadi Indonesia tidak menerima Papua dari Belanda tetapi dari PBB. Oleh karena itulah maka UNTEA dibentuk dan Belanda menyerahkan kepada UNTEA, UNTEA menyerahkan kepada Indonesia. Jadi prosesnya seperti itu. Sementara itu, selama menunggu pelaksanaan pemungutan pilihan bebas bagi rakyat Papua, berbagai perkembangan politik terjadi. Pada tahun 1964 misalnya, sejumlah warga asli Papua yang pernah mengenyam pendidikan Belanda menuntut agar Papua tidak hanya bebas dari Belanda, tetapi juga dari Indonesia. Dari pengalaman saya berjumpa dengan banyak masyarakat, itu ada istilah-istilah yang saya dengar, misalnya itu bukan proses integrasi, itu proses aneksasi. Tapi ada juga yang mengatakan itu bukan integrasi bangsa, itu integrasi sumber daya alam, itu integrasi wilayah saja. Waktu New York Agreement dan beberapa pertemuan-pertemuan lain, orang Papua tidak dihadirkan. Orang Papua tidak hadir pada saat itu. Padahal ini hal yang sangat mendasar, di mana mereka yang punya hak dan kepentingan itu harus tahu sesudah itu posisi kita nanti bagaimana gitu.